Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahya dengan NIM 2022 0080 453. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko yang berjudul identifikasi dan pengukuran risiko. Di sini ada pendahuluan. Jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Yang kedua, mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Siklus manajemen risiko atau yang disebut mapping risiko. Tahap pertama risiko perlu diidentifikasikan, kemudian pelajari dan analisis karakteristik risiko setelah melakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik risiko akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola risiko. Tahap kedua, menentukan skala prioritas risiko di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tahap ketiga adalah fokus pada risiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas yang paling besar. Tahap keempat adalah mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Di sini ada proses mapping risiko. Yang pertama identifikasi, memahami, lalu evaluasi. Selanjutnya prioritas, kelola, dan revisi. Ini bagian analisis sekuen risiko. Proses analisis sekuen, bagian tersebut menunjukkan pertama ada sumber risiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian faktor risiko yang menjadi katalis yaitu yang mempercepat terjadinya risiko. Risk faktor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar, maka gedung memiliki exposure terhadap risiko kebakaran. Kemudian terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran. Kebakaran ini yang mengakibatkan kerugian. Setelah dilakukan analisis sekuen risiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh, api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia. Oleh karena itu, kita dapat menghindari, misal dengan menjauhkan minyak dari kompor. Alternatif lain, kita bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah, atau alternatif lain antisipasi dengan menyediakan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko. Pengelola risiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Berikut sumber-sumber risiko di lingkungan sekitar. Lingkungan fisik, bangunan tua runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, pengerusakan, atau vandalisme. Lingkungan sosial, kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan. Lingkungan politik, perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara. Lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan. Lingkungan operasional, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Lingkungan ekonomi, kelesuan ekonomi atau resesi, inflasi yang tidak terkendali.
Dengan mengamati sumber risiko, maka kita bisa memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Alternatif kategori sumber risiko. Yang pertama, konsumen. Keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Kedua, supplier. Pasokan dari supplier tidak tepat waktu atau terlambat. Pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Regulator, perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundangan. Teknik lain pendukung identifikasi risiko. Yang pertama, metode laporan keuangan. Yang kedua, menganalisis flow chart, kegiatan dan operasi perusahaan. Ketiga, analisis kontrak. Keempat, catatan statistik, kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Yang terakhir, survei atau wawancara terhadap manajer. Metode laporan keuangan untuk mengidentifikasi risiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Kemudian dianalisis risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh risiko, penyelewengan kas, gagal bayar hutang, meningkatnya suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset, dan lain-lain. Analisis flowchart, kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flowchart, kegiatan, dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk risiko tertentu, misal risiko dari proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input. Proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kejadian yang tidak diinginkan, misal kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan lain-lain, seperti di slide sebelumnya. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya risiko. Kemudian mengidentifikasi sumber risiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Analisis kontrak. Analisis kontrak bertujuan melihat risiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Risiko ini berkaitan dengan risiko hukum. Spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas, menyeluruh untuk memaksimalkan risiko, seperti risiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Untuk meminimalisir risiko hukum, bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Catatan statistik, kerugian, dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu sering dan nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Survei atau wawancara, manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Nah, di sini ada ilustrasinya, bisa dilihat untuk teman-teman semua. Mengukur risiko. Nah, ini pengukuran untuk beberapa risiko. Tipe risiko, definisi, dan teknik pengukurannya. Risiko pasar, teknik pengukurannya, value at risk atau disingkat PAR atau stress testing. Ini metode frekuensinya. Yang terakhir, bagian ini meringkas hasil tersebut.
Sekian dari saya, presentasinya Bintang Cahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.